Obrolan santuy. Lu pada tahu gak sih, baru ini ada anak sekolah di Banten ketahuan ngerokok di sekolah, terus Capseknya mencoba untuk marahin muridnya, malah Capsek yang dipecat sama gubernur ya. Kayaknya emang ada yang salah nih ya sama sistem pendidikan di Indonesia tuh, kayak ada yang salah. Aneh banget. Terus juga kayak kayak zaman kita sekolah tuh, nyadar gak sih? Nggak mungkin kayak sekolah atau kuliah gitu, kayak kita selalu ada tahu satu teman kelas tuh yang kayak dia tuh jarang banget masuk sekolah, kayak kerjanya dia cuman ngerjain tugas terus bayaran tapi bisa lulus bareng gitu. Aneh banget. Pada punya nggak sih teman kayak gitu? Ada pasti ada. Datang sekolah kok nggak kantin ya, pulang udah. Iya, tapi dia bisa lulus ya. Aneh bisa, banget kayaknya. Emang ada yang salah gitu. bisa. Kayak kita tuh cuman dituntut untuk dikasih tugas, tugasnya selesai gitu, hasilnya oke, tapi eh si nggak tahu ya, ini kayaknya yang salah siapa, entah tenaga pendidiknya atau sistemnya gitu. Jadi mereka nggak peduli gitu hasil hasilnya tuh dari mana, usahanya tuh segimana gitu, yang penting Nilai hasilnya oke, nilainya oke, yang penting dikerjain gitu. Kayak ada yang salah gitu, kenapa ya? betul sih, apalagi tadi kan nyinggung yang Ebi sampaikan tadi ya, yang guru dipecat, kepala sekolah itu kepala sekolah dipecat. Tapi ada yang lucu nih, bukan hanya dari wakil gubernurnya, tapi dari siswa-siswa semuanya. Itu ada seluruh siswa itu kompak untuk tidak sekolah, mogok sekolah, dan demo untuk tidak masuk sekolah sebelum guru itu diberhentikan. Kan lucu kan, padahal ya tadi kan dia yang merokok dihukum, tapi karena itu mereka malah membela tuh, jadi seakan-akan itu sudah hal lumrah. Padahal kalau zaman aku sekolah dulu, padahal aku di kelas 4 SD dulu pernah ditampar guru itu gara-gara cuma karena ribut, bukan cuma sih, karena ribut di kelas kan. Itu kalau misalkan terjadi saat ini, mungkin itu udah heboh tuh. Aku ditampar, malah pas aku bilang sama orang tua, malah orang tua aku mendukung, dan kalau kamu ribut lagi mungkin aku yang nambahin kata aku kan, ditampar. Jadi apa intinya, beda segmen dan juga pemikiran antara pendidikan saat ini dengan pendidikan di masa yang zaman kita lah, dalam artian ini. Jadi mungkin kalau zaman ini mereka itu dituntut untuk nilai tanpa tahu apa ya aspek-aspeknya. Terus intinya nanti kerja apa, pokoknya tamat sekolah, tamat kuliah, kerja. Tapi kalau dulu mungkin lebih ke karakter, budi pekerti dan lain-lain. Itu sih mungkin bedanya sih. Iya sih, pernah sih. Gue juga dulu pernah tuh digampar sama guru kan? Sama guru di waktu SMP. Guru matematika kalau enggak, kalau gue itu guru agama. Karena dulu tuh ini sebenarnya nggak patut banget sih untuk dicontoh sih, karena kan kita tuh dulu jadi di SMP gue tuh kita tuh nggak boleh keluar gitu untuk istirahat gitu. Jadi ada itu tuh masa transisi lah, tadinya kantin itu ada di luar terus pindah ke dalam gitu. Nah jadi untuk seluruh siswa tuh masa istirahatnya kalau di dulu kalau nggak salah kelas 1 SMP tuh masih boleh keluar gitu. Terus udah kelas 2 kelas 3 tuh nggak boleh tuh, karena kantinnya udah di dalam kan. Nah terus kami ada anak-anak itu kayak pada keluar, kayak bosan lah gitu, kayak makanan yang ada di dalam di kantin tuh bosan banget sih, ini lagi gitu, kayak pengen coba yang lain gitu, kayak nggak jual Indomie gitu kan, kita pengen makan Indomie kan. Dipotong dulu, bukan kalian ini yang pasukan yang ngambil gorengan 2 bayar 1 dulu kan? Iya. Nah terus pas kita keluar tuh kita manjat pagar, Mas Rian, manjat pagar. Di ketahuan lah sama ada dulu tuh dia namanya Babeh lah disebutnya, itu guru agama. Badannya gede banget, tangannya gede banget. Killer ya. Wah, killer banget. Udahlah, kita baru banget turun tuh bertiga deh. Baru banget turun pagar, dia lewat, langsung ketangkep. Pada kemana lu gitu? Abis digamparin. Mungkin aku juga cerita tuh Mas Rian sama orang tua, karena kami yang bertiga itu pulangnya telat tuh. Pulangnya aturan pulang jam 3 sore gitu, terus dipulangin sampai jam 6. Karena kita harus hormat yang bendera lah, karena itu ditanyain lah kenapa pulangnya sore banget gitu. Gimana respon orang tuanya? Ditambahin. Enggak, dia mah enggak ngomong kalau sama saya nanti saya tambahin lagi, kalau kayak sama, gitu enggak, kan? tapi langsung di situ satu juga ditambahin. Kalau Bian gimana ya? Ada nggak pengalaman yang mungkin sama kayak kita kan? Intinya pernah digampar guru lah, tapi ngadu ke orang tua, bukan malah didukung, tapi gurunya yang didukung. Nah, gitu. Ada sih waktu SD paling kayak itu. Jadi waktu SD tuh gue sering dibilang tuh pelor.
Karena emang Monolog. molor ya. Jadi tuh pernah ketahuan gitu. Kalau nggak salah pelajaran MTK. MTK, Pokoknya oke. banyak gitu. Tapi yang gue inget itu paling itu MTK. MTK. Ya gue kayak dipanggil terus kayak diomelin lah di situ, dibawa ke ruang guru. Sampai ditampar enggak? Enggak sih, Enggak ya? cuman apa ya, pokoknya diomelin sih, lebih diomelin. Oke. Tapi pas gue bilang ke nyokap gitu, ke ibu gitu, kayak lagian sih kenapa harus tidur gitu. Namanya sekolah tuh belajar, Belajar. bukan tidur. Makanya Iya, tuh kalau apa orang tua bilang kalau misalnya jam segini tidur gitu. Oke. Yang ada emang bener ditambahin kayak ya udahlah ya, emang salah juga ngadu Betul. ke emak gitu. Ya udah emang konsekuensi juga tidur gitu Nah, dalam kelas. Ya betul sih. udah. Maka itulah yang menurutku yang beda antara zaman sekarang dengan zaman kini. Kita tadi kan kompak tuh kita. Kalau kita ngadu ke orang tua, malah orang tua kita tuh yang dukung gurunya tuh. Kenapa iya, begini benar. gini. Tapi kalau sekarang ngadu ke orang tua, malah orang tuanya mungkin yang nuntut guru. Nah, Yang kasus Banten ini mungkin bukan yang pertama ya. Bukan, Kemarin bukan. ada juga yang sampai guru dipanah matanya sampai buta kan, ada iya, kalau nggak salah betul. berapa tahun yang lalu ya, Iya, setahun yang lalu. Terus ada guru yang dipecat kan Iya, karena gara-gara ada anak anak pejabat kan anggota gitu-gitu. pejabat gitu ya, dia bawa mobil. Intinya nih sih. Makanya aku kemarin tuh ada berapa kali sih sebenarnya aku buat tulisan, buat renungan sih pas kasusnya salah satu menteri yang terjerat judul itu, Budi Ari kalau nggak salah. Jadi aku mikir dengan fasilitas pendidikan saat ini, internet, AI dan lain-lain, kenapa malah kita itu malah justru semakin mundur kalau Iya. kita berkaca dengan tokoh-tokoh nasional kita dulu kan, Tan Malaka, Muhammad Hatta, Soekarno, Sultan Syahrir, mereka itu susah loh untuk mendapatkan pendidikan yang seperti ini ya, pendidikan internet dan lain-lain nggak ada. Mungkin mereka untuk mendapatkan ilmu itu mungkin harus belajar dan pergi ke tempat yang maksudku. Mereka dengan keterbatasan itu malah bisa apa ya, membuat suatu gebrakan luar biasa, bisa berbagai bahasa, bisa membuat ideologi dan lain-lain. Maka yang aku pertanyakan sebenarnya, pendidikan kita ini semakin maju atau semakin mundur? Karena tadi aspek-aspek yang kita lihat saat ini malah mengalami kemunduran menurutku. Tapi aku nggak tahu itu apa karena kita pribadi atau karena sistem pendidikan yang salah. Mungkin ini yang perlu kita diskusikan bareng nih menurut teman-teman gimana. Iya, tapi sebenarnya nggak tahu ya, ini ada cerita, ada teori konspirasi sih yang lumayan. Sebenarnya pinggir jurang banget sih kalau waktu itu pernah ada yang ngomong kayak pemerintahan kita tuh nggak seneng gitu ngelihat rakyatnya pintar. Okay. Makanya sistem pendidikannya tuh dibuat semeraut mungkin gitu, kayak mereka tuh makanya kayak ada beberapa teman-teman yang sampai sekarang tuh masih gara-gara kerusuhan, nggak kerusuhan sih, gara-gara demokrasi kemarin tuh masih ada yang ditahan sampai saat ini sekarang, gitu, ya. karena mereka sangat kritis gitu. Nggak tahu kenapa, kayaknya emang pemerintahan kita tuh takut gitu sama orang-orang yang selalu kritis gitu. Makanya si sistem pendidikannya tuh dibuat ya udah, yang penting lo nilai, lo ngerjain tugas gitu, nggak peduli lo mau suka baca atau enggak, lo mau usahanya tuh dari mana gitu sih, kayak penting lo nurut, jangan banyak bantah, ikuti kita salah terus kalau nggak usah benerin ikutin aja ya gitu intinya. Iya, udah gitu juga si akhlak dan budi pekertinya tuh nggak diasah sebegitunya gitu, Mas Rian, zaman sekarang tuh. Makanya ada sampai ada tuh lumayan viral juga, anak sekolah dia memproteskan kenapa ada guru yang mempermasalahkan sama rambut gitu, karena menurut anak itu rambut tidak mempengaruhi cara mereka belajar gitu. Itu sebenarnya adanya razia rambut itu bukan karena rambut lo panjang atau karena apa tapi gitu, itu karena itu dia, karena ya itu balik lagi, kalau misalkan nanti lo udah ada di industri ya, di situ ada peraturan, ya itu harus lo turuti peraturannya, karena kan ada istilah ya, di mana bumi dipijak itu langit dijunjung gitu. Aku pernah scroll TikTok sama YouTube sih, pernah apa ya, ngetik gitu kan teori konspirasi. Jadi kalau dulu kan kita itu dijajah oleh kebodohan. Sekarang malah dibalik itu, kita itu dijajah oleh kehilangan jati diri dan nilai keluhuran budaya. Nah mungkin itu yang terjadi saat ini. Jadi kita ya tadi kalau disuruh ngafal, disuruh apa, mungkin kita juara satu tuh nilai-nilai tinggi-tinggi. Kalau kita cek nih, aku bandingin nih nilai rapotku dengan rapot ayahku. Kalau rapotku mungkin ada yang 90 semua nih. Kalau ayahku dulu atau kakakku yang mungkin udah jauh di atasku ya, nilai mereka itu real. Ada yang betul-betul merah dan lain-lain, tapi memang maksudku nilai itu asli, bukan karena nilai itu dibantu atau apapun itu kan. Maksudku jadi ya tadi aku agak aneh juga sekarang kenapa kayak gitu ya. Jadi kita itu sekarang itu lebih ke sekolah itu bukan untuk memerdekakan pemikiran, tapi lebih ke ya udah
nanti dapat nilai cari kerja gitu ya. Iya, Jadi iya, iya, yang penting, beda, yang penting beda. lulus gitu ya, lulus sekolah, Lulus. lulus kuliah, punya gelar, tapi nggak peduli itu ada Kerja, ilmunya atau enggak iya, gitu betul. kan, gitu kan. Jarang yang punya pemikiran aku ini sekolah kuliah tinggi-tinggi untuk rasa ingin tahu nanti pas supaya bisa berpikir logis, berpikir luas lah, nanti ketika tamat mungkin bisa buka lapangan pekerjaan dan lain. Yang jadi pemikiran kita sekarang ini, ayo cepat-cepat lulus nanti bisa kerja. Jadi Betul. kan ya sesimpel itu sih, Iya, pola iya, pikirnya beda. Kalau dulu mungkin pahlawan bangsa kita dulu mungkin para pendiri bangsa mungkin berpikir itu untuk memerdekakan pemikiran. Tapi kalau saat ini mungkin kita itu berpikir belajar itu untuk tadi dan mendapat nilai dan bekerja. Jadi Iya. itu mungkin tetap poin pentingnya sih yang buat berubah itu. Berarti ada yang salah ya, Ada yang berarti salah sama sebenarnya. sistem pendidikan kita ya. Kayak Ya harusnya kan dengan teknologi AI dan lain-lain ya lebih harusnya gampang, lebih maju luar nggak biasa sih? ya. Sekarang malah lebih mundur kan. Iya sih, bener, karena Nulis itu sih, buku balik aja nggak lagi pernah. itu sih emang akhlak tuh lebih penting daripada ilmu, Mas Rian. Adab lebih Adab penting itu daripada ilmu. Lebih penting daripada ilmu. Makanya kayak kalau misalkan ada yang banyak yang ngelawan sama guru itu kayak Iya. itu emang itu sih yang harus dilihat tuh kenapa bisa anak itu ngelawan gitu, bukan ya nggak Betul. sih? Kan kalau mungkin kita lihat menurut perspektif Islam mungkin ya, jadi sebelum diajari ilmu kan yang paling penting itu adabnya. Iya. Sebodoh apapun kita, kalau kita punya adab maka nilai kita itu tetap tinggi. Betul. Tapi setinggi apapun ilmu kita, tapi kalau kita adabnya nol, ya maka tetap nol. Betul. Makanya dalam artian ya menurutku tadi kembali lagi perspektif pendidikan kita mungkin perlu ada yang dibenahi. Menurutku hal-hal yang terjadi saat ini, yang guru dilawan, guru dipenjarakan, dipecat dan lain-lain, ini bukan masalah sepele, tapi soal arah pendidikan kita saat ini, dan itu yang perlu dirubah supaya tadi mungkin ke depan atau adik-adik kita atau anak-anak kita nanti ya tadi merasakan pendidikan yang betul-betul dirasakan oleh cikal bakal pendidikan ini dibentuk tadi untuk membuat karakter dan juga memerdekakan pikiran. Menurutku itu sih sebenarnya. Emang kalau mau ngebentuk Indonesia emas di 2045 kayaknya tahun ini adalah tahun yang tepat untuk memulai itu sebenarnya. Itu semua untuk memperbaiki sistem pendidikan, untuk memperbaiki adab para generasi muda gitu kayak. Gak tau karena terus ada juga nih dulu kan tahun 90-an tuh ini kita balik lagi ya jauh ya mundur. Tahun 90-an dari 80 akhir sampai 90 akhir itu adalah dulu tuh sebenarnya Indonesia itu generasi yang emas banget, Mas. Betul. Cuman ada dari luar, ada dari pihak asing tuh yang mencoba mau merusak itu semua karena mereka takut Indonesia tuh bisa ngejar ketertinggalan itu dimasukkanlah narkoba, Mas Rian. Kalau Mas Rian tahu tuh, kalau Abian tahu tuh di tahun 90-an itu narkoba gencar banget, itu buat memutus si generasi ini. Generasi 90-an ini tuh kan dikenal sangat jenius kan, kayak kalau di seluruh dunia tuh tahun 80 sampai 90-an itu adalah semuanya tuh mantep-mantep banget kayak teknologi berkembang sangat pesat di tahun segitu. Terus pengelolaannya juga tepat, dari kesenian juga sangat pesat di tahun segitu, tapi di Indonesia tuh dicoba dirusak dengan memasukkan narkoba itu. Jadi generasi mudanya dicoba dihancurin. Nah, ini kalau misalkan mau coba membentuk di 2045 untuk generasi emas, ya jangan sampailah hal-hal tersebut terulang gitu. Jangan sampai generasi kita rusak. Mungkin kalau tahun dulu itu karena narkoba, mungkin aja karena sekarang karena sistem pendidikannya gitu. Mungkin banyak sih faktor narkoba juga, pornografi juga, pendidikan juga. Iya. Judol pinjol lain itu juga luar biasa sebenarnya kan. Bahkan temanku kampusku ya, dari aku kenal temanku dari SMA satu kampus. Dia ini anak pertama sih, anak sendiri, cuma anak tunggal nih. Orang tuanya cukup punya, keduanya PNS kan, dan cukup berpunya lah kan. Tapi dia ini lambat laun pas masuk semester 4 sering minjam duitku kan. Bukan hanya duitku, dari teman-temanku. Ya ternyata ya kalau dulu kan lagi hype-hype-nya itu di 2021 sebelum corona ya. Itu kan hack domino itu ya. Yang spin-spin ternyata itu sampai ya karena dia hitung utang terus pinjol kan, itu ada bunga tuh. Sampai ya motornya terjual sampai sekarang masih. Mungkin udah habis duit 50 juta, 80 jutaan itu. Akibat judol dan lain-lain itu sih. Banyak banget sih. Banyak sih ya. Makanya sempat mikir itu sebenarnya ada hal yang paling penting. Mungkin Ebi orang Sumbar ya. Ketan Malaka dan Muhammad Hatta itu kan dari Sumbar kan. Ada salah satu pendidikan yang menarik dulu, namanya itu balik ke surau. Jadi kan anak-anak laki-laki yang balik itu nggak lagi tinggal di rumah, nggak punya rumah. Nggak boleh menghuni rumah. Dia punya rumah itu ketika udah nikah sama istri orang, sama istrinya nanti ya. Jadi anak-anak balik itu
tinggal di surau. Surau Ada itu surau, masjid. Abian. Kalau di sini tuh Masjid, masjid. ada gurunya itu kayak ustaz, tapi memang betul-betul dipandang lah, dipandang dan lain-lain. Di situ diajarin ilmu silat, Betul. ilmu agama, ilmu dan lain-lain. Ya, Nah, mereka ini boleh keluar kalau mau merantau dan nggak boleh pulang ke rumah sebelum dia nikah. betul. Mungkin itulah yang melahirkan generasi saat ini kan, Ya, yang apa ya bahasanya jauh dari nilai karakter. Mungkin pendidikan bisa dicontoh situ sih. Menurutku itu bukan suatu kemunduran tapi suatu kemajuan. Ya mungkin memang kalau untuk membentuk suatu karakter itu memang harus digenjot betul di situ sih. Pada intinya menurutku pendidikan perlu diperbaiki terlebih dahulu, dan bukan hanya peran guru tapi juga peran lingkungan, peran orang tua, bagaimana perspektif orang tua ini menganggapnya ini ya, suatu pendidikan ini jangan sampai nanti ketika anaknya salah dibela. Dan yang paling penting adalah bagaimana menciptakan orang-orang yang sekolah ini bukan untuk menciptakan mengejar nilai, tapi nilai-nilai karakter dan adab budi pekerti tadi. Itu menurutku sih kesimpulannya, biar bisa agak berubah sedikit. Tapi emang itu kalau tadi ngomongin si pulang ke surau itu, Keren ya? emang zaman sekarang udah nggak ada sih. Nggak ada lagi ya. kan? Nggak ada, budaya itu udah hancur sih, udah pudar sih. Betul. Kayak terakhir aku pulang ke kampung itu 2 tahun yang lalu lah, itu udah nggak ada tuh. Tapi sekitar 5 sampai 7 tahun yang lalu tuh masih ada tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi emang anak yang sebaya aku nih dari Masih merasakan. masih Berarti merasakan. orang tua Orang tua masih merasakan dan banget. memang Mas. keren tuh kan? Emang iya, emang betul nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang kan Nggak boleh sebelum pulang bokap sih. Iya. Dia nggak bener-bener dia nggak boleh pulang kalau udah punya istri kan, Iya, dan iya. tinggal di rumah istri itu kan. Iya, makanya dia karena adanya ilmu itu, karena dia dulu dididiknya seperti itu, dia mendidik anak-anak itu emang sekeras itu sih. Betul. untuk agama lah, untuk cara adab sama orang lain gitu, cara Survive kan gitu kan. iya, Ya, iya. gitu. Itu sih emang penting banget. Itu juga tuh mungkin budaya dari Iya. kampungnya yang Betul, perlu betul, dihidupkan lagi ya.